ucapkan terima kasih dan selamat datang bagi Romo Ruswan lagi dan Bapak Ibu semua serta tamu undangan ya. Nah, pada kesempatan pagi ini, kali ini RKBBR akan memperkenalkan beberapa produk baru ya. Wow. Oke, kita alangkah baiknya untuk membuka acara ini saya perkenalkan untuk waktu dan tempat untuk Romo Ruswan memberikan sambutan dan doanya. Monggo waktu dan tempat saya silahkan Romo. Baik, selamat datang, selamat pagi para saudara-saudariku semuanya. Hari ini kita bersama-sama bersukacita dalam acara launching produk RKBBR. Tepuk tangan dulu. Bagi saudara-saudari yang mungkin belum tahu apa itu RKBBR, RKBBR adalah salah satu karya dari Keuskupan Agung Semarang yang dipercayakan kepada tarekat MSF yang merupakan salah satu karya misi. Jadi kita juga mau memperkenalkan kepada dunia bahwa misi Katolik, misi gereja itu bukan untuk menambah jumlah, tetapi misi gereja terutama adalah untuk hadir di tengah dunia. Salah satunya dunia RKBBR. R itu apa? Rejosari. Balai Budaya Rejosari yang ada di Pantura ini. Karya misi yang bukan hanya soal ngomong agama, bukan hanya soal ngomong Kristus. Karya misi yang nyata adalah bagaimana gereja hadir dan bicara tentang kehidupan, terlibat dalam kehidupan dalam bidang seni, budaya, juga dalam bidang dialog antar iman dan kepercayaan. Dan hari ini bersama dengan tim dari tim apa sih namanya, tim kerja apa, pasukan semut bukan apa, sosial ekonomi, kita juga berdialog terkait dengan kebutuhan kita bersama sebagai manusia, kebutuhan bersosial dan kebutuhan kehidupan dalam bidang ekonomi. RKBBR yang di dalamnya tadi mau berdialog terkait dengan sosial dan ekonomi, memproduksi beberapa produk yang kami launching hari ini, yaitu baju yang saya pakai. Ini marketingnya tingkat tinggi nih, ngomong promosi sekaligus. Batik ini bicara tentang RKBBR karena motifnya juga motif Pantura, lalu yang digambarkan juga gedang biar khas Pantura, khas Rejosari, dan juga produk-produk minuman rempah yang menyehatkan. Nah, itu juga produk yang ada di sekitar kita, dan disitulah RKBBR hadir untuk menggali potensi-potensi dan memanfaatkan itu sebagai rahmat dari Tuhan untuk kehidupan kita semua, kehidupan masyarakat. RKBBR itu dalam segala dimensi harus hadir dan punya impian untuk sungguh hadir dalam setiap relung kehidupan manusia. Nah, maka salah satunya dengan tim sosial ekonomi ini mencoba merangkak, mencoba bergerak, mencoba memulai lagi sesuatu yang mungkin bisa untuk menjadi bahan dialog kehidupan dengan manusia-manusia di sekitar kita. Untuk siang ini, kenapa kita ambil gedang biar? Itu mungkin bisa langsung dijelaskan dengan Bu Tere ya. Kenapa sih kok kita ambil batiknya itu dengan motif gedang biar? Kenapa itu Bu Tere? Baik, terima kasih. Jadi kan di Rejosari itu kan ada pisang gedang biar yang panjang dan besar. Wow, gedangnya besar. Ya, di mana di Kudus itu kan memang ada gedang biar di Colo dan Muria itu sebagai oleh-oleh kalau orang berziarah di Sunan Muria. Dan kebetulan pisang biar di Rejosari ini mempunyai keunikan, dan memang pisang gedang biar itu pisang yang paling unik di antara pisang-pisang yang lainnya. Apa itu Bu? Yaitu tadi pertama besar dan panjang. Uniknya itu. Kita berkelima
berlimpahan dan mempunyai kekuatan yang besar dan panjang dalam menjalani kehidupan. Seperti itu ya. Lalu dalam budaya Jawa, ini saya baca ya Pak ya. Nanti saya tulis. Ada skripnya di bawah. Tidak apa-apa nanti dia. Ya, dalam budaya Jawa, pisang sering dianggap sebagai simbol kesuburan dan kemakmuran. Jadi diharapkan yang memakai baju itu subur. Kayak toko ban. Makmur gitu. Kayak toko ban subur ya. Andre contohnya subur ya. Terus subur dan makmur gitu Subur ya dan Mbak. makmur. Kenapa ngambil pisang? Oke. Tapi sebetulnya kenapa ngambil pisang biar? Karena kan di BBR itu ada keunikan dari pisang biar. Dan kita mau menjadikan pisang biar sebagai ikonnya BBR untuk keripik pisang, kemudian nantinya ada sale pisang biar dan lain sebagainya yang akan dikembangkan di bidang ekonomi untuk pelestarian. Jadi intinya pemakai baju ini supaya dia itu lebih sederhana, melihat alam sebagai lambang kehidupan seperti itu. Supaya kita itu pakai kawung ya, kan ada kawung tuh yang dipakai Romo, di bawah itu ada kawung. Kawung itu kan lambang kerendahan hati. Jadi diharapkan dengan meskipun kita panjang dan besar berkatnya, diharapkan tetap rendah hati seperti itu. Amin. Di Rejosari rumah khalwat berdiri. Tempat mencari kedamaian hati. Pisang biar di sampingnya berbuah manis. Asik. Seperti hidup yang tenang dan optimis. Oke, beri tepuk tangan dong. Di sudut desa ada rumah khalwat. Tempat berteduh dari hiruk pikuk yang riuh. Di sana hati menemukan ketenangan. Terus seperti RKBBR yang menyimpan kebijaksanaan. Oke, tepuk tangannya. Juara sekali ini. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke produknya lah, kita tanya-tanya dulu lah proses terkait pembuatan TVC-nya. Perkenalkan, nama saya Gresela. Statusnya masih tunangan sih. Masih tunangan, oke. Doakan aja. Itu di sebelah sana, Pak. Halo, Bisa saya maju, dulu. bisa maju. Bisa maju juga. Stay-nya terbatas. Nah, oke. Terkait tentang talent, nah ini dalam proses pembuatannya itu rasanya gimana sih? Adek Sela sebelumnya gimana rasanya? Sela yang mana dulu? Oh ya, ini Sela juga ya. Sela tua. Sela besar, Sela kecil aja. Oke. Jangan Sela tua, Sela muda. Sela besar. Nah, talent kita Sela besar. Ya, bingung sih sebenarnya. Bingung ya. Kok tiba-tiba si Cela kecil itu ngechat aku nawarin. Ya. Kan ngomong juga aku emang kegiatannya kan emang banyak di rumah, kerja di rumah. Dan emang aku tanya dulu sih waktunya kapan. Nah, oke. Kerja di rumah sebelumnya backgroundnya apa sih? Untuk sekarang aku lebih banyak membuat konten. Oh, jadi Tapi lebih ke beauty wah, konten. ini Sela besar ternyata itu konten kreator ya. Mungkin bisa spill nama apa ya akunnya? Kalau nama akunnya Vio Gresela. Vio Gresela. Boleh di follow loh. Oke, Vio Gresela. Penulisannya gimana? Pakai F. Pakai F, bukan V ya, pakai F. F. Sekarang dengan tim. Nah, dengan tim itu gimana caranya untuk menyatukan feel-nya? Ya kalau sama tim untungnya juga sama teman-teman sendiri. Teman Ada beberapa sendiri ya, yang karena kenal. sudah Tim kenal BBR semua. maksudnya. Iya, Tim BBR. ada beberapa yang emang sudah kenal gitu. Oke. Gimana rasanya sama tim BBR? Ya seru sih. Seru. Seru. Seru ini. Ojo ngomong seru, selanjutnya nanti akan ditunjuk lagi sebagai talent biasanya. hati-hati. Next product ya. Next product ya Pak Ir ya. Iya. Biasanya ini Pak Asa yang calling. Oh, gitu ya. Pertanyaan yang tadi, rempah-rempah itu apa saja? Benar apa yang dikatakan Adam, mungkin berkat Tuhan luar biasa hari ini dicurahkan atas Adam, sehingga dia sejalan dengan pikiran saya, bahwa kita mengenal rempah itu bermula dari penjajahan. Kita nggak akan, mungkin tidak dijajah kalau kita, negara kita Tanpa rempah. tidak menghasilkan rempah. Nah itu yang pertama, jadi puji Tuhan kita dijajah. Yang kedua, kalau kita sebut rempah-rempah, maka pikiran kita tuh selalu ke ibu-ibu. Makanan tanpa kencur, tanpa lombok, tanpa vanili,
tanpa pala. Ini semuanya saya sebut tuh jenis rempah, Mas. Ya. Ya. Saya coba searching di Google itu sekitar 400 sampai 500 spesies untuk rempah dan tidak mungkin saya hafal. Ya, saya tidak menghafalnya. Dan yang perlu kita lihat adalah ini, mengapa kita memilih rempah kencur, kunyit atau kunir ya, atau kuning. Kunyit. Ya, di Flores itu kuning karena warnanya. Oh. Lalu di sini jadi kunyit, lalu produknya kunir. Saya nggak tahu perubahan bahasa kata-kata itu akibat apa. Mungkin ada tensisnya, ada tanya Bu Rika ini yang Balik ke bahasa Indonesia. Oh. Jadi itu mengapa kencur? Kita berada di lereng Gunung Muria. Dan di Gunung Muria itu saya kemarin coba berdiskusi dengan masyarakat Ceranggang. Itu ternyata ada 3 produk, ada tanaman yang menjadi produk unggulan secara turun temurun, yaitu kencur, kunir, laos. Yang kemarin cucu saya, ibunya juga murid saya. Ibu saya juga. Oh yes. Mendiang ibu saya. Jadi ini generasi cucu yang kurang ajarnya double. Pak Felix wis tua berarti. Oh masih muda Mas. 17 tahun Pak Hasan. 17 tahun. Lebihnya nanti saya. Iya. Lebihnya disimpan sendiri aja Pak. Jadi lupa mau ngomong. Jadi kencur. Nah, karena kita berada di lereng Gunung Muria, RKBBR ini perlu kehadiran RKBBR itu harus sedikit tidaknya membawa manfaat untuk Gunung Muria. Ya, persembahan bumi lah. Nah, persembahan kita, penghormatan kita kepada Gunung Muria itu bagaimana caranya, atau salah satu bentuknya adalah dengan memanfaatkan hasil yang diambil dari Gunung Muria. Nah, mengapa kencur? Kencur, saya petani juga di Cerangga, juga menanam kencur, ikut-ikut tetangga. Terus, lalu saya lebih melihat bahwa produk-produk yang sudah muncul seperti kunir, asem, beras, kencur, terus yang lain-lainnya itu sudah umum ya di pasar. Sedangkan yang kencur sendiri, murni kencur, itu masih sangat sedikit. Ya, nah ini kita coba ambil dan kebetulan pengelola BBR, Masus, Pak Ir, dan Romo, waktu itu Romo Ipeng. Nah, semoga diteruskan oleh Romo. Terus, nah, itu memandang perlu, jadi Masus tadi, itu melihat bahwa kencur harus diangkat. Bahkan ada idealisme untuk melakukan kegiatan yang lebih wah lagi. Tetapi ketika saya setidaknya membaca pepatah Cina mengatakan, saya bahasa Indonesia kan aja ya, bahasa Cinanya nanti tidak mengerti semua. Kesuksesan sebuah perjalanan panjang itu ditentukan oleh langkah kecil yang pertama. Dan langkah kecil yang kita ambil adalah mencoba menggunakan kencur sebagai bahan dasar produk BBR. Tepuk tangan. Oke, tepuk tangan. Luar biasa. Itu. Lalu timbul ide dari, ada inspirasi dari Pak Ir mencoba memberikan web atau apa namanya yang itu ya sumber-sumber itu. Oh iya. Yang ke saya, lalu saya lihat, oh kencur bisa dijadikan sirup. Jadi bisa pinjam Mas. Wah. Nah, ini sirup berbeda dengan yang ini. Coba dijelaskan, mungkin nanti takutnya nanti ini kan sirup. Sirup harusnya diolah dengan ditambahkan air secukupnya. Kalau kita konsumsi ini bisa langsung kocok, lalu buka tutupnya, langsung enggak minum, langsung. Kalau lupa ngocok dulu, boleh loncat-loncat. Boleh. Yang penting ini bisa Gimana ini? Makin sehat mungkin ya, sambil lompat. Terus yang ini yang sirup, seperti sirup pada umumnya, kita konsumsi, kita encerkan dengan air. Jadi kalau mau konsumsi ini, kita pakai dengan ukuran misalnya 2 sendok makan dengan 1 gelas air
yang Cangkir atau yang ya 200 cc lah. 200. Nah itu. Tapi tergantung selera ya. Kalau saya 1 sendok udah cukup karena saya tidak perlu manis. Ya karena Sudah manis. bukan. Karena istri saya sudah manis. Saya cuinya. Gemes deh. Sorry Beb. So sweet. Oh ya Romo. Ada maunya ini Bu. Ada maunya pasti. Iya nanti siang harus masak. jadi itu. Tapi Jadi tetap harus tidur di diajak. luar. Tidur di luar. Jangan dong. Jadi itu. Lalu kita mencoba membuat sirup, kita trial beberapa kali. Lalu tiba pada produk yang sekarang kita pegang. Dan dari teman-teman yang coba mengkonsumsinya selalu memberikan jempol 4. Weh. 2 di Dua kanan, tangan kiri, 2 tangan di kaki. Sehingga saya tambah yakin bahwa ini harus kita hasilkan. Kita harus produk dan Kita jadilah sebarluaskan produk ya. sekarang ini. Kita harus sebarluaskan Pak. Jadi ibu-ibu dan saudara, adik-adik, anak-anak, cucu-cucu yang ada di sini, kalau mau sehat, minumlah Purbakala kencur sirup. Weh, tepuk tangannya dong. Luar biasa. Maka kemana-mana, ke kantor, ke tempat olahraga, ke misalnya Tempat nongkrongan. nongkrongan. Ini bawa ini, nggak usah malu, ini nggak usah produknya malu. luar biasa loh ini. Karena sudah di packaging ya, packagingnya semenarik mungkin modern ya terlihat. Kalau mau tambah manis silakan langsung ngeklik gak apa-apa. Aman, Aman ya. Dijamin aman. Tapi ini ada expirednya, kita perkirakan 3 bulan, maka sekitar 7-8 Agustus ini harus dihabiskan. Cuman saya mau buat 1 bulan dengan pemikiran makin cepat habis saya produk lagi. Ya. Ayo, perputarannya lebih Ya, cepat ya. perputaran lebih cepat, permintaan lebih cepat. Kunir. Ini ada kunyit putih. Kunyit putih, ada Ini sari Ini beras kencur. beras kencur, sari jahe ada. Kemudian Terus apa lagi? Temulawak. temulawak. Nah, ini Sari jahe. produk-produk BPR tapi diproduksi oleh teman-teman kita yang bersedia membantu kita. Dan sudah dijamin keselamatan. Keamanan. Keamanan. BPOM. Ya. Jadi itu Gini Pak, dari brand kita yang namanya Purbakala, dari ada yang minuman rempah, ada yang kopi. Kenapa mengambil kata Purbakala? Bisa diceritain baik. Yang pertama memang itu awalnya kita membuat kopi. Kopi dengan merek Purbakala. Nah, pada waktu itu kenapa Pak Il? pada waktu itu memang itu wangsit yang diperoleh oleh Romo Ipeng. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita coba searching, ternyata memang benar. Jadi kalau kita melihat dari sejarahnya, saya coba cari di Wikipedia dan lain-lainnya, memang abad ke-11 itu Gunung Muria itu masih terpisah dengan Pulau Jawa. Nah, cuman karena proses sedimentasi dan sebagainya, sehingga nyambung antara Gunung Muria dan Yang dulunya itu Selat Muria ya Pak? Selat Muria. Nah, makanya kemarin pada waktu pas banjir awal mungkin bulan Februari. Ada gonjang-ganjing, ada isu Selat Muria muncul lagi. Kembali Betul, lagi. Nah, betul. Karena memang kalau kita lihat dari Garisnya. garisnya itu Kudus itu sebetulnya ini dulunya itu laut. rawa atau laut ya. Laut ya, pinggir pantainya dari Jawa. Dan terbukti di Gunung Pati Ayam sendiri itu ada beberapa fosil, dan itu fosilnya tidak hanya gajah, ditemukan juga fosil kerang sama fosil hiu. Betul. Nah itu makanya itulah yang menjadi bukti kenapa dulu itu Kudus itu sebagai lautan. Ya, Itu Pak ya. jadi Gunung Muria sendiri ini gunung disebut, bahkan saya pernah berbicara dengan salah satu tokoh di Kendeng, Mas Gunretno juga mengatakan, dia juga bilang waktu itu tertarik dengan istilah Purbakala, kenapa kok pakai Purbakala gitu kan. Ternyata dia coba cari-cari informasi dari leluhurnya dan sebagainya, memang benar bahwa nama Gunung Purbakala itu ada, dan itu Gunung Muria sekarang. Ya. Nah itu sebabnya kita pakai
nama Purbakala. Artinya dulu wangsitnya Romo Ipeng ya memang masuk akal. Jadi memang benar ada. Dan ini secara arkeologis dan sebagainya itu bisa dibuktikan dan itu memang ada. Nah, kemudian kenapa kok itu kita jadikan payung dari produk-produk kita? Kita brand induknya adalah Purbakala itu. Ya. Jadi kita ada Purbakala kopi, Purbakala rempah-rempah dan sebagainya. Dan kenapa? Dan nama Purbakala sendiri itu sesuatu hal yang sudah familiar di kalangan umum ya. Betul, gampang disebut dan orang tidak terlalu susah menyebutkan. Nah, terus juga mempunyai keunikan tersendiri. Ikonik ya. Ya, gitu. Nah, kebetulan tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Felix bahwa di lereng Muria di sini karena suburnya banyak rempah-rempah. Nah, mayoritas rempah dan bahkan kopi pun juga dari lereng Gunung Muria di situ. Jadi kita benar-benar menyatu dengan Gunung Purbakalanya ini. Oke. Gitu. Jadi beberapa produk kita itu adalah hasil bumi dari pegunungan lereng Muria gitu ya Pak Ir ya. Mungkin kedepannya itu mungkin kita akan perluas lagi dengan produk-produk yang lain dan khususnya itu dari tanah lereng Muria sendiri. Gitu ya Pak Ir. Bahwa Purbakala ini juga ada nilai filosofisnya dalam arti bahwa kita diajak untuk tidak lupa dengan leluhur kita. Dari sononya kita berasal bagaimana kita nguri-uri melestarikan hasil-hasil pertanian dan sebagainya yang ini juga warisan dari nenek moyang kita juga Mas Adam. Jadi ini kita kembangkan agar tidak tergerus dengan hal-hal yang serba instan yang kadang juga nilai kesehatan dan sebagainya masih banyak diperdebatkan. Tapi kalau yang kita buat, kita tawarkan tadi sudah disebutkan khasiatnya dan sebagainya, dan kami pikir bahwa itu juga familiar dengan kita semua, terutama untuk masyarakat pedesaan ya Pak Ir. Bagi saya yang orang desa dulu waktu kecil ya diboboi bebek adem ya. Kalau memar diboboi. Pada waktu netek disapeh diolesi broto wali, nah itu seperti itu. Disapeh. Iya disapeh. Terus kalau saya makanya kurang lahap itu temulawak. Dicekoi ya. Dicekoi. Hal-hal seperti itu yang coba kita kembangkan, kita budidayakan dan kita kerjasama dengan para petani sekitar dan juga teman sedulur-sedulur di sedulur Cikep. Begitu Mas Adam. Jadi kita mencoba dengan istilah Purbakala itu kita ingat dengan leluhur kita bagaimana kita eksis sampai saat ini. Oke, terima kasih Pak Sus. Luar biasa sungguh. Tepuk tangannya dong untuk talent-talent kita dan narasumber kita. Wah, kopi Purbakala mantapnya bersaudara. Oke, minuman rempah Purbakala sensasi menyegarkan di setiap perjumpaan. Oke, tepuk tangannya dong. Semua ku telan sendiri mencoba
menjadi miliknya. Tolong lepaskanlah